Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak, perkenalkan saya Dada Fitriani, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya mohon maaf, Mbak namanya siapa? Silvi. Mbak Silvi. Mbak lebih senang dipanggil apa Mbak? Saya lebih senang dipanggil Silvi. Silvi. Baik, saya panggilnya Mbak Silvi ya. Bagaimana Mbak sekarang kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak atau ada gangguan Mbak? Nyenyak, alhamdulillah ya. Kalau untuk makannya bagaimana Mbak? Alhamdulillah juga nafsu makan saya dari Alhamdulillah. Mbak izin bertanya ya, bagaimana perasaan Mbak saat ini? saya merasa tidak berguna, lalu saya juga merasa tidak memiliki kemampuan. Mbak mohon maaf kalau boleh tahu penyebabnya itu kenapa Mbak? Kenapa Mbak bisa merasa tidak berguna, tidak memiliki kemampuan? Karena saya sering dianggap sial oleh teman-teman Di teman-teman sekolah Mbak? Iya. Karena saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak, kenapa teman-teman Mbak bisa mengatakan bahwa Mbak membawa sial? Karena setiap kali ada saya pasti ada kejadian yang kurang menyenangkan. Oh, sehingga teman-teman Mbak menyalahkan Mbak begitu. Iya, seperti itu. Mbak, sejak kapan Mbak merasakan bahwa teman-teman Mbak mengatakan Mbak pembawa sial? Sejak duduk di sekolah SMA. Oh, pertama kali masuk SMA. Oh iya. Setelah Mbak mengalami kejadian dan perasaan seperti itu, hal apa aja yang biasanya Mbak lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa bahwa Mbak tidak berguna? Biasanya saya mengurung diri. Berdiam diri. Iya. Nah, apakah setelah Mbak berdiam diri di rumah dan mengurung diri di rumah, apakah perasaan Mbak tidak berguna dan pembawa sial itu hilang, Mbak? Tidak. Tidak. Oh iya. Justru makin kepikiran ya, Mbak ya. Nah, baik. Kalau seperti itu, bagaimana kalau kita berdiskusi mengenai perasaan yang Mbak rasakan, penyebabnya apa dan cara mengatasinya apa? Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Tujuannya agar Mbak mengetahui penyebab Mbak merasa tidak berguna dan tidak memiliki kemampuan, serta Mbak merasakan bahwa teman-teman Mbak menyalahkan Mbak. Nah, dengan cara berkomunikasi nanti dengan saya, mudah-mudahan Mbak bisa mengatasinya dengan cara Mbak mengetahui penyebabnya dan bisa mengatasinya. Nah, baik, apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Untuk waktunya bagaimana Mbak? Apakah 25 menit tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Baik, untuk tempatnya bagaimana Mbak? Mau di sini atau di mana? Di sini saja. Di sini aja. Ya. Nah, baik, kalau seperti itu kita mulai saja ya Mbak. Pertama-tama izin bertanya terlebih dahulu ya Mbak. Sekarang apakah ada penyakit yang Mbak rasakan selama ini? Tidak, kalau penyakit. Tidak ada. Mbak hanya merasa bahwa Mbak dikucilkan dan tidak berguna. Nah, baik, yang selanjutnya izin bertanya juga Mbak, apakah Mbak memiliki penyakit keturunan dari keluarga Mbak atau apa? Tidak juga. Tidak ada. Berarti Mbak tidak memiliki penyakit keturunan seperti diabetes, jantung, Ya, berarti alhamdulillah tidak ada. Bagaimana hubungan Mbak dengan keluarga Mbak? Apakah baik-baik saja? Iya, baik. Baik-baik saja ya keluarga Mbak. Baik, kalau dengan sahabat Mbak bagaimana? Kurang baik dengan teman-teman. Kurang baik. Baik Mbak, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah Mbak? Ya, waktu itu ada kejadian lah yang memang buruk, dan di situ teman-teman ya menyalahkan saya, dan akhirnya setiap kali ada kejadian buruk terus ada saya di situ, pasti teman-teman menyalahkan saya seperti itu. Jadinya saya kepikiran dan Mengiyakan gitu ya, bahwa memang Mbak juga merasa bahwa Mbak membawa sial seperti itu. Untuk perlakuan masyarakat di sekitar Mbak bagaimana? Apakah masyarakat atau warga di sekitar Mbak juga berprinsip sama seperti teman-teman Mbak? kalau masyarakat alhamdulillah tidak. Jadi masalahnya hanya di teman-teman Mbak. Nah, tadi kan Mbak mengatakan bahwa Mbak merasa tidak berguna, betul? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu penyebabnya itu apa Mbak, sehingga Mbak merasa bahwa Mbak tidak berguna? Karena saya tidak memiliki kemampuan
lakukan, terus setiap yang saya lakukan itu ya tidak berguna. Tidak berguna bagi lingkungan Mbak, menurut Mbak ya. Baik, sekarang saya yakin Mbak memiliki kemampuan. Coba sekarang Mbak sebutkan apa aja kemampuan Mbak yang biasa Mbak lakukan di keluarga Mbak atau di kehidupan Mbak. Boleh disebutkan Mbak? Biasanya saya mengelap kaca, kemudian juga merapikan tempat tidur setiap pagi, lalu saya juga suka menyapu lantai. Iya. Baik, untuk sekarang Mbak sudah tidak melakukan kegiatan seperti itu lagi? Tidak. Karena saya suka mengambil sebagian. Oh iya, baik. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, Mbak sekarang boleh memilih satu pekerjaan yang menurut Mbak bisa menyenangkan dan bisa dilakukan sekarang. Kalau saya lebih memilih mengelap kaca, Mengelap kaca. Oh, boleh tahu penyebabnya apa Mbak? karena saya emang senang Ya, biar kelihatan bersih ya Mbak ya. Nah baik, saya ingin bertanya, menurut Mbak apa aja sih bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk mengelap kaca? ada lap, kemudian juga ember, diisi dengan air. Tadi kan Mbak hebat bisa menyebutkan alat-alat yang bisa digunakan ya Mbak ya. Nah sekarang saya izin bertanya mengenai tahapannya Mbak. Bagaimana cara Mbak biasanya melakukan mengelap kaca? Biasanya saya mencelupkan terlebih dahulu lapnya ke ember yang sudah terisi air dan juga sabun. Kemudian juga nanti diperas terlebih dahulu biar airnya tidak terlalu basah. Lalu kemudian dielapkan ke kaca. Wah hebat. Berarti Mbak tahu ya cara-caranya, Mbak masih ingat, tidak lupa cara bagaimana mengelap kaca. Nah dengan Mbak tadi menyebutkan alat-alat dan juga caranya, itu menandakan bahwa Mbak mampu melakukan kegiatan mengelap kaca ya Mbak. Itu berarti Mbak berguna dan Mbak memiliki kemampuan seperti orang lain. Jadi pekerjaan yang orang lain kerjakan Mbak juga bisa mengerjakan. Nah kalau seperti itu, bagaimana kalau kita sekarang mempraktekkan cara mengelap kaca? Baik, kalau seperti itu saya siapkan alat terlebih dahulu ya Mbak ya. Nah sekarang saya sudah memiliki wadah ya Mbak yang berisi air dan juga ada lap, dan ini juga ada pembersih kaca. Nah sekarang Mbak bisa mengerjakan kegiatan mengelap kaca seperti yang tadi Mbak sebutkan ya Mbak ya. Mari silakan. Biasanya apa dulu yang Mbak lakukan? Mungkin pertama masukkan dulu pembersihnya ya ke dalamnya. Iya baik, bagus. Wah terlihat bersih ya Mbak ya. Wah hebat. Tuh berarti Mbak bisa melakukan kegiatan seperti yang orang lain kerjakan ya Mbak. Baik, sebelumnya saya simpan dulu alatnya ya. Nah dengan tadi Mbak mempraktikkan cara mengelap kaca, itu menandakan bahwa Mbak memiliki kemampuan dan Mbak berguna. Nah sekarang apa yang Mbak rasakan setelah melakukan kegiatan barusan? Sekarang mungkin saya lebih lega karena saya bisa mengetahui bahwa saya juga memiliki kemampuan. Nah, ya, alhamdulillah ya Mbak. Jadi Mbak tidak perlu merasa bahwa Mbak tidak memiliki kemampuan. Mbak berguna, Mbak sama seperti orang lain. Hal itu berguna bagi Mbak, bagi keluarga Mbak, dan bagi orang-orang di sekitar Mbak. Terkait perasaan Mbak bahwa Mbak membawa sial, Mbak jangan khawatir. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki kode dan kodenya masing-masing. Jadi Mbak jangan merasa bahwa ada kejadian yang jelek penyebabnya Mbak. Tidak seperti itu. Mungkin teman-teman Mbak juga tidak bermaksud seperti itu kepada Mbak, tapi dari awalnya Mbak merasa bahwa kejadian itu diakibatkan karena Mbak, jadi Mbak mengira bahwa teman-teman Mbak berlaku seperti itu, berpendapat sama seperti Mbak. Sekarang Mbak boleh diceritakan kembali bagaimana cara mengelap kaca. Tadi secara singkat aja ya Mbak, kita mengulas. Jadi pertama-tama mengisi dulu air ke ember, kemudian menuangkan pembersih
sudah mengetahuinya ya Mbak ya. Saya harap Mbak bisa memasukkan kegiatan mengelap kaca ini ke dalam buku harian Mbak. Seperti melakukannya setiap pagi atau 2 kali sehari ya Mbak ya. Nah, sekarang sudah 25 menit ya Mbak ya. Waktunya sudah habis dan saya rasa juga sudah cukup. Jika Mbak berkenan, besok saya akan kembali lagi ke Mbak untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Apakah diperbolehkan Mbak? Iya, boleh. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak buat rencana besok? Kalau besok kira-kira kegiatan apa ya? Seperti yang sudah tadi Mbak bicarakan, Mbak suka membersihkan tempat tidur dan juga rumah Mbak. Saya akan merencanakan besok Mbak untuk membersihkan tempat tidur Mbak untuk waktunya sekitar 15 menit. Besok saya akan kembali lagi ke sini ke Mbak untuk melaksanakan kegiatan yang selanjutnya lagi. Mbak besok pulangnya pukul berapa? 10. Pukul 10 pagi ya. Baik, insya Allah besok saya akan ke sini pukul 10 pagi sesuai kemauan Mbak. Baik, kalau seperti itu saya kembali lagi ya Mbak ya ke puskesmas. Alhamdulillah ya sekarang Mbak sudah merasa lebih baik kan. Baik, kalau seperti itu saya permisi ya Mbak ya. Mbak sehat-sehat ya. Assalamualaikum.